Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan perjamuan kudus, ya. Karena kalau tidak hati-hati, maka perjamuan kudus itu akan menjadi berhala, ya. Ini yang harus diperhatikan, ya. Kenapa bisa begitu? Nanti akan kita bahas, ya. Kita baca dulu ayatnya, ya, dari Lukas 22 ayat 7, ya. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ya. Oke, sampai situ dulu. Di situ dulu, ya. Jadi hari raya, ya, ini yang dimaksud ini adalah perjamuan Paskah, ya, di mana orang harus memperingatinya. Perjamuan Paskah ini adalah perjamuan yang besar, makan besar lah, ya, makan malam, ya, yang besar, karena harus ada domba yang disembelih, begitu, ya, untuk memperingati Paskah, kelepasan orang-orang Yahudi dari perbudakan di Mesir. Itu, ya, itu dilakukan pada malam hari, ya, atau lebih tepatnya disebut perjamuan malam. Jadi makan besar, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, bukan makan kecil, ya. Ini makan besar, gitu, sampai kenyang, ya. Nah, inilah Paskah yang terakhir yang Yesus makan sebelum disalib. Nah, lalu kita lihat lagi, ya, dari perjamuan besar itu, makan malam, makan yang besar, makan yang sampai kenyang, ya, kita lihat ada sedikit perubahan, ya, dalam Lukas 22 ayat 17 sampai 23-nya. Kemudian ia mengambil sebuah cawan. Nah, Yesus, ya, mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Ya, perhatikan, ya, dari makan besar, lalu Yesus mengambil cawan, ya. Dia mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, ya, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ya, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, jadi dari perjamuan, dari makan besar itu, lalu Yesus mengambil roti, lalu membagi-bagikannya. Satu itu dipecah-pecahnya, dipotong-potong gitu maksudnya, lalu diberikannya kepada murid-muridnya itu ya. Dan dia berkata, bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dengan anggurnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan perjamuan Tuhan. Dari perjamuan besar Paskah itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, yang makan besar, yang memotong domba, perayaan Paskah itu peringatan kelepasan bangsa Yahudi dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, yang makan besar itu berubah menjadi peringatan akan perjamuan Tuhan. Bisa Bapak Ibu mengerti sekarang? Saya ulangi ya. Yesus memperingati Paskah. Paskah itu makan besar. Peringatan akan kelepasan bangsa Yahudi dari perbudakan fisik di Mesir. Makannya besar. Dilakukan pada malam hari ya. Lalu kalau saya tidak salah bulan Abib ya, tanggal 14-nya itu. Lalu Yesus mengambil sebagian dari roti itu, dipatah-patahkan, dipecah-pecahkan, diberikan kepada muridnya. Demikian juga anggurnya. Dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi harus diperbuat, harus dilakukan menjadi peringatan akan Yesus. Nah, inilah yang dinamakan perjamuan Tuhan. Dari Paskah menjadi perjamuan Tuhan. Sudah ya? Sudah mengerti sekarang ya? Nah, jadi orang Kristen tidak lagi merayakan Paskah. Memang orang Kristen tidak boleh merayakan Paskah. Karena Paskah ini dilakukan setiap tahun terus menerus. Begitu. Yesus adalah domba Paskah. Dia sekali saja mengorbankan nyawanya sebagai tebusan. Jadi kalau merayakan setiap tahun, itu sama dengan menolak penyaliban Yesus yang satu kali. Gitu. Jadi orang Kristen tidak boleh merayakan Paskah, melainkan melakukan peringatan yang tadi Yesus katakan akan Yesus, yaitu melakukan perjamuan Tuhan. Karena perjamuan kudus itu tidak ada di Alkitab, tidak tertulis lah maksudnya begitu ya. Tetapi kita akan melihat dari perjamuan yang makan besar itu, perjamuan malam makan besar Paskah, sekarang bergeser maknanya menjadi perjamuan Tuhan, yaitu memperingati akan Yesus. Oke? Saya jelaskan lagi ya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 33 pada saat orang-orang itu berkumpul orang Kristen lah katakanlah begitu berkumpul mereka itu selalu yang dipikirkan makan gitu ya. Nah, kasihan orang yang miskin yang tidak punya apa-apa.
Kalau orang kaya mereka bawa makanan ke sana, ke tempat itu, ya berkumpul, lalu mereka sudah tidak mikirin lagi orang lain, tidak mikirin orang yang tidak punya. Mereka makan saja sepuasnya gitu ya. Nah inilah sesuatu yang ditentang yang dicela lah ya oleh Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 33. Paulus marah ya kepada jemaat yang berkumpul ya. Kenapa? Karena yang mereka ingat adalah makan Paskah terus sampai kenyang. Gitu ya. Ini Paulus selalu menyindir. Kalau mau makan, makan aja di rumah. Gitu. Apakah kamu tidak punya rumah? Jadi sebelum datang, sebelum berkumpul, makan dulu. Gitu, di rumahmu, baru datang. Begitu. Untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu yang Paulus maksudkan dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 33 ya. Jadi Paulus juga mencela tindakan orang-orang itu. Ya. Paulus ingin ya, orang bukan sekedar makan, tetapi yang tadi yang dilakukan oleh Yesus memperingati akan Yesus, yaitu melakukan perjamuan Tuhan, bukan perjamuan Paskahnya, tetapi orang Kristen harus memperingati perjamuan Tuhan, memecah-mecahkan roti dan membagikan anggur ya, sebagai tanda memperingati tentang Yesus. Itu yang lebih penting ya, yang Paulus ingatkan. Jadi jelas bukan? Kalau lagi ya, saya katakan lagi, bukan saya Alkitab, kalau orang Kristen tidak boleh lagi memang tidak boleh melakukan perayaan Paskah. Gitu. Karena kita lihat dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah, maksudnya Yesus, kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya. Jadi hanya sekali ya. Jadi yang diperingati adalah perjamuan Tuhan. Ya. Kalau kita memecah-mecahkan roti ya dan membagi-bagikan anggur itu untuk memperingati akan perjamuan Tuhan, memperingati Yesus. Ya. Roti itu adalah lambang tubuh Yesus. Minuman itu adalah lambang dari darah Yesus. Ingat ya, lambang ya. Sebab kalau itu benar-benar roti itu adalah daging Yesus, ya akan gagal paham. Ya kan? Ini urusannya kanibal. Tidak seperti itu ya. Maknanya yang berubah ya. Jadi roti itu melambangkan tubuh Kristus dan minuman itu melambangkan darah Yesus ya. Karena ini makan besar ya, kan awalnya kan makan besar ya. Jadi tidak spesifik dikatakan bahwa itu minumannya adalah anggur gitu ya. Kan pasti ada minuman-minuman yang lain, air bening begitu yang diminum ya untuk teman dari makanan itu. Oke? Jadi lalu kita lihat ya, apa maknanya lagi dari makan dan minum ya. Kita lihat dari Yohanes 6 ayat 35.
Ya, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku," perhatikan, "barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Jadi, makan itu artinya datang kepada Yesus. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Minum artinya percaya. Jadi makan dan minum itu artinya datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Nah, itu maknanya ya dalam perjamuan Tuhan tadi. Ya, saya tetap mengatakan perjamuan Tuhan ya, belum perjamuan kudus ya. Perjamuan Tuhan ya. Lalu kita lihat bagaimana ya perjamuan Tuhan itu berubah menjadi perjamuan kudus. Ya. Tuhan adalah roh. Ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Roh yang dimaksud adalah roh Allah, roh kudus, roh Yesus, roh Kristus. Ya. Jadi, perjamuan Tuhan artinya perjamuan roh kudus. Ya. Lebih populer dikatakan perjamuan kudus. Nah itu ya pergeseran kata-katanya ya. Jadi dari perjamuan Tuhan menjadi perjamuan kudus. Ya. Saya simpulkan aja ya. Yesus makan Paskah, makan besar, perjamuan malam. Ya, lalu Yesus mengatakan bahwa inilah perjamuan yang terakhir sebelum dia disalib. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, juga anggur diberikannya kepada murid-muridnya. Dikatakan inilah tubuhku, ya, inilah darahku. Ya. Nah, itu yang dikatakan perjamuan Tuhan. Jadi dari perjamuan malam yang makan besar itu berubah menjadi perjamuan Tuhan. Ya. Nah, dari perjamuan Tuhan itu, ya, yang adalah perjamuan Roh Kudus, kan Tuhan kan adalah Roh Kudus, ya, Roh Yesus, Roh Allah. Itu kata-katanya maksudnya, itu menjadi perjamuan kudus. Jelaskan, perjamuan kudus adalah perjamuan memperingati akan Yesus. Amin. Ini sudah jelas ya perubahannya ya. Nah, sekarang kita lihat orang di luar sana gagal memahami ya, memahami akan perjamuan kudus. Ya, ada dua hal ya yang mereka gagal ya dalam memahami. Paling tidak ada dua. Ya. Yang pertama, ya, mereka tidak menghargai ya, makna dari roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, yang adalah datang dan percaya kepada Yesus. Mereka sama sekali tidak menghargai. Sebab itu kata Paulus, banyak yang sakit-sakitan karena berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Banyak yang sakit-sakitan dan juga bahkan sampai ada yang mati. Itu yang Paulus ingatkan karena mereka tidak menghargai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini yang paling berbahaya lagi. Sama bahayanya. Para pendeta dan
katakanlah penganut Tritunggal ini ya, jemaat dari pendeta, para pendeta di luar sana, perhatikan ya, mereka setelah melakukan perjamuan kudus, mereka membawa anggur dan roti itu dalam membesuk jemaat yang sakit. Mereka bawa, mereka berikan kepada orang yang sakit. Ini bahayanya. Bahayanya apa? Orang-orang ya, juga pendeta itu akan terfokus kepada roti dan anggur itu. Mereka tidak lagi kepada maknanya, tetapi kepada fisik roti dan anggur. Itu bahayanya. Sehingga setiap ada kesempatan mereka melakukan itu. Mereka besuk dengan roti dan anggur, mereka bawa gitu ya. Nah, jadi akhirnya orang akan terfokus kepada yang fisik dan maknanya hilang. Lalu roti dan anggur itu menjadi berhala. Ini bahayanya ya. Itu yang harus diantisipasi. Ya. Kalau tadi yang pertama, bahaya yang pertama, mereka tidak menghargai ya, makna daripada roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus. Perhatikan saja, kalau di gereja-gereja lama ya, pada saat perjamuan kudus itu hanya ada satu tempat, piala itu diisi anggur dan diberikan bergiliran ya. Jadi dalam satu piala itu diberikan bergiliran. Kalau sekarang kan hanya tempat-tempat kecil, satu orang satu kecil ya, tempat kecil ya, karena memikirkan tentang kesehatan ya. Nah kalau dulu itu satu tempat, bahkan sekarang juga masih ya, yang dinamakan piala itu diisi anggur. Dan lalu satu orang mencicipi, lalu satu orang lain mencicipi dari piala yang sama. Nah, banyak orang-orang ya yang meminum itu tidak lagi memaknai itu anggur itu sebagai darah Yesus, tetapi mereka langsung meminum banyak-banyak. Begitu piala itu berhenti di hadapan mereka, di depan mulut mereka minum banyak-banyak, begitu. Lalu tinggal sedikit diisi lagi, kasih sebelahnya. Dan sampai pada orang-orang tertentu, mereka minum lagi banyak-banyak. Nah ini yang bahaya ya. Akan membuat orang banyak yang sakit karena berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Amin. Jadi ada dua itu yang harus diperhatikan. Kalau menganggap remeh akan tubuh dan darah Yesus, akan banyak yang sakit-sakitan bahkan sampai mati. Ya. Dan kalau terfokus kepada yang fisik roti dan anggur saja, ya, itu akan menjadikan roti dan anggur itu berhala. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membuat Bapak Ibu sekalian mengerti dan menghargai ya, korban itu ya, tubuh dan darah Yesus. Hargai itu ya, pada saat meminumnya hargai. Maknanya adalah datang dan percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar ya. Percaya kepada Yesus Kristus dan bukan percaya kepada yang lain. Shalom.